Chu Feng mengamati ruang ini. Namun, bahkan dalam keadaan normal, mata surgawi sulit untuk ditembus. Untungnya, setelah peningkatan tersebut, Chu Feng menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Aura keemasan itu memiliki sumber. Chu Feng menuju ke sumbernya, dan semakin dalam dia masuk, semakin kuat gangguan dari api emas tersebut. Bahkan Chu Feng pun harus berhenti beberapa kali untuk menenangkan pikirannya sebelum melanjutkan. Untungnya, tidak butuh waktu lama sebelum Chu Feng menemukan struktur yang menyerupai formasi. Itu bukanlah formasi penghalang murni, itu lebih seperti sesuatu yang terbentuk secara alami. Namun, tampaknya itulah pusat dari tempat ini. Chu Feng juga menemukan hal ini melalui pengamatannya. Formasi ini terbagi menjadi beberapa lapisan. Lapisan pertama adalah penyimpanan. Lapisan kedua adalah pemurnian. Lapisan ketiga tidak dapat dipahami oleh Chu Feng, tetapi lapisan itu mengandung aura yang sangat kuat. Adapun level keempat, Chu Feng sama sekali tidak bisa melihat menembusnya. Namun, Chu Feng menduga bahwa seharusnya ada lapisan kelima, atau bahkan lebih banyak konten lagi. Chu Feng memiliki firasat yang sangat kuat. Apa yang kita lihat di hadapan kita kemungkinan hanyalah puncak gunung es dari formasi ini. Jauh di bawah tanah, seringkali terkubur makhluk raksasa. Formasi ini kemungkinan besar sangat menakutkan. Di dalam kekuatan yang tersimpan di lapisan pertama itu, terdapat dua aura yang familiar. Itulah aura dari Presiden Persekutuan Pedagang Seni Bela Diri dan wanita gila itu. Chu Feng menyadari bahwa itu adalah kekuatan yang telah diserap oleh kedua senior tersebut. Jika kekuatan ini dapat diekstraksi, Chu Feng dapat membantu kedua senior tersebut pulih. Oleh karena itu, Chu Feng buru-buru menyusun formasi. Semuanya berjalan lancar, dan Chu Feng berhasil mengekstrak kekuatan keduanya dari formasi tersebut. Dan melalui tubuhnya sendiri, dia secara langsung menyalurkan kekuatan itu. Saat itu, kedua orang tersebut sedang duduk bersila di luar, mengobati luka mereka. Pada saat yang bersamaan, dia membuka matanya. Perasaan ini. Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri merasakan kekuatan itu. Hidupnya, kultivasinya, dan kekuatan garis keturunannya telah ditelan oleh benda aneh dari langit dan bumi itu sejak lama. Biasanya, memperbaiki tubuh akan sangat sulit. Namun ketika kekuatan itu kembali, tubuhnya yang sebelumnya lemah pulih hampir sepenuhnya. Dengan beberapa penyesuaian saja, perangkat tersebut dapat dipulihkan sepenuhnya. Dia adalah Chu Feng. Wanita gila itu menambahkan. Pikiran pertamanya adalah bahwa kekuatan ini tidak kembali begitu saja. Pasti ada seseorang yang telah melakukan sesuatu. Dan satu-satunya yang bisa melakukan sesuatu adalah Chu Feng. Pasti dia. Anak ini benar-benar berbakat. Tidak heran, dia masih junior, namun sudah mencapai alam dewa sejati tingkat 9. Inilah yang dikatakan oleh Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Chu Feng sudah mencapai tingkat dewa sejati ke-9. Mendengar itu, ekspresi terkejut yang jarang terlihat muncul di wajah wanita gila itu. Bukankah itu menentang kehendak surga? Saya terkejut ketika pertama kali mendengar tentang ini. Lagi pula, aku memang jenius. Mengapa aku harus bersusah payah untuk mencapai peringkat ke-9 dari dewa sejati? Dia mencapai usia itu sebelum genap berusia 100 tahun. Bukankah reputasiku sebagai seorang jenius sebagian besar tidak pantas? Membandingkan diri saya dengan ini membuat saya terlihat sangat tidak berguna. Ada sedikit ketidakpuasan dari pihak saya. Tapi sekarang, saya yakin. Jelas ada perbedaannya, kan? Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri bertanya sambil tersenyum. Mungkin itu karena kultivasi, kekuatan hidup, dan garis keturunannya telah dipulihkan, dan dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Dia mengabaikan dendam masa lalu dan bahkan mengobrol serta tertawa dengan wanita gila itu. Wanita gila itu tidak menjawab, tetapi keterkejutan di matanya tetap terlihat. Pada saat yang sama, Chu Feng berdiri di depan formasi, tampak ragu-ragu. Setelah mengamati, Chu Feng merasa ada rahasia yang tersembunyi jauh di dalam formasi ini. Meskipun terlihat sangat aman, siapa yang tahu apa yang ada di dalamnya? Namun yang terpenting, Chu Feng benar-benar bisa memasuki formasi ini.
Sebuah firasat yang kuat. Namun, bahkan Chu Feng, yang selalu percaya bahwa keberuntungan berpihak pada orang yang berani, ragu untuk mengambil langkah ini. Chu Feng, ada apa? Kamu ingin masuk, tapi ragu-ragu. Jangan takut, aku di sini. Aku, Sang Ratu, akan melindungimu. Namun tepat saat itu, suara Ek terdengar. Segera setelah itu, suara rusa suci juga terdengar oleh Chu Feng. Chu Feng, pergilah jika kau mau. Jika ada bahaya, aku akan bertindak. Setelah mendengar dua suara yang familiar itu, Chu Feng sangat gembira. Bagaimana mungkin kamu masih bisa tetap berhubungan denganku dalam keadaan seperti ini? Chu Feng merasa senang sekaligus terkejut, namun juga agak takjub. Saya belum mempertimbangkan hal-hal ini sebelumnya karena saya terlalu fokus. Karena bukan bagian utama yang masuk, secara tidak sadar saya merasa bahwa hubungan itu telah terputus. Tentu saja, aku ada di sini sepanjang waktu. Aku hanya tidak mengatakan apa-apa karena kamu begitu fokus pada hal itu dan aku tidak ingin mengganggumu. Kata telur. Meskipun rusa ilahi itu tidak mengatakan apapun lagi, dia telah memperjelas pendiriannya, yang memberi Chu Feng kepercayaan diri. Dengan kalian di sini, aku tidak akan ragu lagi, ayo kita lakukan. Mungkin, akan ada peluang yang signifikan. Saat Chu Feng berbicara, dia langsung melangkah masuk ke dalam formasi. Setelah menemukan formasi tersebut, Chu Feng menyelam lebih dalam dan menemukan bahwa jumlahnya jauh lebih banyak daripada sekadar 4 tingkatan. Untungnya, tidak ada satupun lantai berikutnya yang menghalangi Chu Feng. Ketika Chu Feng mencapai bagian terdalam formasi tersebut, dia menemukan bahwa api emas di sana bahkan lebih dahsyat. Seluruh aura keemasan itu berasal dari sebuah kolam air, yang airnya tidak hanya berwarna keemasan. Dan itu sangat sakral. Selain itu, aura yang dipancarkannya agak mirip dengan garis keturunan klan ikan laut abadi, hanya saja jauh lebih kuat. Chu Feng, air kolam ini. Mungkinkah itu kekuatan yang tersisa di laut abadi yang legendaris? Telur bertanya. Itu mungkin saja, kata Chu Feng. Lalu apa yang kamu tunggu? Singkirkan semuanya, singkirkan semuanya. Ini untuk Xiao Yuer gunakan dalam kultivasinya. Dan sangat gembira. Kolam air keemasan itu jelas merupakan benda kultivasi, dan kemungkinan besar juga akan berguna bagi Chu Feng. Hal ini dapat dikaitkan dengan klan ikan laut abadi. Pikiran pertama Ek adalah tentang ikan kecil. Tidak ada jalan lain, dan memang sangat menyukai gadis bernama Xiao Yue itu. Bagus. Chu Feng pun tak berdiam diri. Ia mengeluarkan labu berisi susunan mantra, membuat segel tangan, dan mulai mengumpulkan air kolam emas. Dalam sekejap, genangan air keemasan itu menyembur dan mulai memasuki labu. Namun, saat air kolam dengan cepat surut, Chu Feng segera terkejut. Sesosok muncul tiba-tiba. Ada seseorang di dalam kolam renang. Dan orang ini adalah seorang wanita. Kepalanya ditutupi rambut panjang berwarna keemasan, lebih dari 10 meter panjangnya, dan tampak melayang seolah-olah memiliki roh. Wajah wanita itu tampak seperti berusia 20-an, tetapi dia sangat cantik. Bahkan jika dibandingkan dengan para wanita tercantik seperti Dandan, Xiao Yuer, dan Ziling, dia hanya sedikit kalah. Terutama bulu matanya yang berwarna keemasan, yang sangat istimewa dan memiliki pesona luar biasa. Saat air kolam terus surut, jantung Chu Feng mulai berdebar kencang. Wanita itu tidak hanya cantik. Dia juga memiliki kulit yang cerah. Mengapa membahas tentang kulit? Karena wanita itu tidak mengenakan pakaian. Oleh karena itu, apa yang dilihat Chu Feng bukanlah sekadar kulit seputih salju yang seperti giok. Di samping itu, desir. Tepat saat itu, wanita itu membuka matanya. Pada saat itu, Chu Feng seperti membeku, terpikat oleh tatapan mata wanita itu. Mata itu bersinar dengan cahaya keemasan yang samar, mata itu sangat indah. Seolah-olah setiap mata mengandung bintang-bintang emas yang tak terhitung jumlahnya. Ia tampak memiliki kekuatan yang luar biasa, namun juga menyimpan misteri yang tak berujung. Namun Chu Feng segera menyadari bahwa dia tidak terpikat oleh mata emas itu. Sebaliknya, mereka terpaku di tempat. Dia sudah tidak bisa bergerak lagi.
Saat ini, wanita berambut pirang itu sedang menatap Chu Feng, senyum jahat teruk di bibirnya. Karena kamu sangat menikmati menontonnya, aku akan membiarkanmu menonton sepuasmu. Bab 6569. Senyum wanita berambut pirang itu tidak hanya memikat tetapi juga menggoda, membuatnya sangat memesona. Hei, pemandangan ini tampak familiar. Suara rusa itu terdengar nyaring, dengan nada yang tidak biasa, bercampur tawa. Ini adalah nada menggoda dan riang yang sama seperti saat pertama kali bertemu Chu Feng. Mungkinkah ini kemampuan ilahi lainnya? Ek juga ikut bersemangat. Ketika Chu Feng pertama kali bertemu dengan rusa suci, rusa itu mengujinya dengan cara yang sama. Mungkin, beginilah cara kemampuan luar biasa menguji seseorang. Namun, sementara Dandan merasa gembira, Chu Feng merasa sangat gelisah. Wanita itu berkata bahwa dia akan membiarkan Chu Feng melihat sebanyak yang dia inginkan. Dan mereka benar-benar telah keluar dari kolam renang sepenuhnya. Namun, nyala api keemasan itu sepenuhnya menutupi bagian-bagian yang perlu ditutupi. Mereka tidak memperlihatkan kepada Chu Feng bagian-bagian yang seharusnya tidak dia lihat. Yang terpenting, adalah senyum jahat orang lain itu dan tatapan di mata emas mereka. Itulah tatapan mata seseorang yang sedang mengamati mangsanya. Meskipun aku adalah dewa, aku sengaja membiarkanmu masuk. Namun, fakta bahwa tempat ini ditemukan saja sudah luar biasa. Ek menjadi semakin bersemangat ketika wanita berambut pirang itu berkata, lihat, lihat, dia menyebut dirinya dewa, sepertinya dia benar-benar memiliki kemampuan ilahi. Wanita berambut pirang itu sudah tiba di depan Chu Feng. Chu Feng, kau benar-benar sesuai dengan reputasimu. Saat wanita berambut pirang itu berbicara, tangannya yang seputih salju dan ramping sudah diletakkan di kepala Chu Feng, lalu meluncur ke bawah. Harus saya akui, tangan itu tidak hanya indah, tetapi juga terasa sangat nyaman saat disentuh. Rambut itu menyentuh pipi, leher, bahu, dan dada Chu Feng. Namun, Chu Feng sama sekali tidak berminat untuk menikmati perasaan ini. Firasatnya yang kuat mengatakan kepadanya bahwa ini bukanlah hal yang baik. Orang yang ada di hadapan saya mungkin bukan orang baik. Pak Guru, apakah Anda mengenali saya? Chu Feng berpura-pura tenang dan bertanya dengan penuh hormat. Di antara 8 sungai surgawi ini, bagaimana mungkin aku, sebagai dewa, belum pernah mendengar tentang jenius spiritis dunia yang paling terkenal? Saat wanita berambut pirang itu berbicara, tangannya meluncur ke dantian Chu Feng. Itu saja. Namun, yang lebih menarik perhatianku adalah garis keturunan petir surgawimu. Pada saat itu, wanita berambut pirang itu mengalihkan pandangannya dari perut Chu Feng dan menatap langsung ke matanya. Dari dekat, mata emas itu bahkan lebih mempesona dan indah. Itu adalah mata yang dipenuhi dengan keilahian, yang sama sekali bukan milik manusia biasa. Namun tatapan di balik mata indahnya itu mengancam, membuat Chu Feng merasa merinding. Senior, apa maksudnya ini? Junior ini tidak mengerti. Chu Feng bertanya, tubuhku belum pernah diperlihatkan kepada siapapun sebelumnya, kamu adalah yang pertama. Tapi aku sengaja menunjukkan ini padamu, tahukah kamu alasannya? Wanita berambut pirang itu bertanya. Dahi, rekan senior itu tidak tahu harus menjawab bagaimana, merasa seperti sedang dijebak. Karena menurutku kau memang sangat hebat, nak. Anggap saja itu sebagai hadiah yang Anda terima sebelum meninggal. Senyum wanita berambut pirang itu semakin memikat. Namun Chu Feng merasakan hawa dingin menjalar di sekujur tubuhnya saat ia merasakan niat membunuh yang sangat kuat. Itu adalah makhluk yang ganas. Suara rusa ilahi itu terdengar, dan dia menyadari bahwa wanita berambut pirang ini bukanlah seseorang yang dia temui secara kebetulan. Kemudian, cahaya ilahi memancar dari tubuh Chu Feng, menandakan bahwa rusa ilahi telah ikut campur dan mencoba membawa Chu Feng pergi dari tempat ini. Hukuman mati di pengadilan. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan penghalang juga muncul di samping Chu Feng. Eklah yang mengambil langkah pertama, ingin berurusan dengan wanita berambut pirang itu. Namun, apapun yang terjadi, itu tidak bisa dibentuk menjadi gerbang penghalang. Chu Feng, ini buruk.
Suara rusa ilahi itu kembali terdengar, dan dia terkejut mendapati bahwa dia tidak dapat menggunakan kekuatannya. Wah, kamu membawa cukup banyak barang bagus. Tidak hanya memiliki roh yang kuat, tetapi ia juga menyembunyikan kemampuan ilahi. Wanita berambut pirang itu melirik kekuatan penghalang yang tidak bisa menyatu menjadi sebuah pintu, dan senyum menawannya sedikit bercampur dengan ejekan. Hal ini membuat Chu Feng sangat gugup. Wajar jika Ek tidak mampu mengumpulkan kekuatan penghalang tersebut. Namun, ketika kekuatan rusa ilahi disegel, kekuatan itu tidak dapat digunakan. Seberapa menakutkankah kekuatan lawan itu? Makhluk apakah sebenarnya ini? Wanita berambut pirang itu menghilang sesaat kemudian. Chu Feng merasakan tatapan muncul di dantiannya. Chu Feng memproyeksikan kesadarannya ke dunia dantiannya, tetapi tidak melihat sosok wanita berambut pirang itu. Namun, dia bisa merasakan tatapan wanita berambut pirang itu. Hal ini membuat Chu Feng semakin gelisah. Karena tatapan itu datang dari luar, seperti dewa yang memandang rendah segalanya. Chu Feng telah bertemu dengan banyak makhluk yang memasuki dantiannya, berusaha merebut garis keturunannya. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng bertemu dengan makhluk yang bisa memasuki dantiannya dengan cara seperti itu. Dia tahu bahwa kali ini dia benar-benar dalam masalah. Apa itu? Tiba-tiba, terdengar teriakan kaget. Suara itu sepertinya datang dari luar dan dalam dunia dantian, suaranya tidak terlalu keras atau menusuk telinga, tetapi tak terbatas, seolah-olah dapat meliputi seluruh dunia dantian. Itu suara wanita berambut pirang itu. Namun, suara itu dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Saat ini, mata-mata itu tertuju pada benih pohon ilahi. Memang benar seperti itu. Benda ini ada di dalam tubuhmu. Bukan hanya asal-muasal denyut nadinya. Nak, kau sungguh beruntung. Ini benar-benar pertolongan ilahi, ini pasti kehendak surga. Hahaha. Wanita berambut pirang itu tertawa terbahak-bahak. Suaranya menggema seolah-olah telah mengguncang seluruh dunia dantian dan dapat memengaruhi jalannya semua takdir. Yang terpenting, tawa itu dipenuhi dengan kegembiraan. Jika Anda bisa mendapatkan barang ini, pasti ada peluang yang lebih besar lagi. Coba kulihat apakah hal legendaris itu ada di dalam dirimu, nak. Jika kau benar-benar ada di sini, maka hadiah yang kuberikan kepadamu tidak akan sia-sia. Suara wanita itu terdengar lagi, kegembiraannya hampir mencapai batas kegilaan. Segera setelah itu, dunia dantian yang sebelumnya gelap gulita diterangi oleh cahaya yang menyilaukan. Aura keemasan yang luas muncul dari tepi dunia dantian Chu Feng. Segera setelah itu, deru ombak yang menjulang tinggi menggema. Api keemasan berkumpul membentuk gelombang tak terbatas, muncul dari kejauhan dunia dantian, tetapi menyapu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemanapun ia lewat, ia tersapu oleh gelombang keemasan. Postur tubuh itu jelas menunjukkan bahwa dia ingin menelan dunia dantiannya. Pada saat ini, Chu Feng merasakan dunia dantiannya bergetar hebat. Rasanya seolah-olah dunia dantiannya akan runtuh kapan saja dan menghadapi dampak kehancuran. Namun hal yang paling menakutkan adalah Chu Feng tidak lagi dapat merasakan bagian dantiannya yang telah dimakan. Seolah-olah itu bukan lagi milikmu, melainkan telah diambil oleh orang lain. Ini adalah krisis yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Namun, pada saat itu, sepasang mata yang sangat besar terbuka dari kedalaman dunia dantian. Segera setelah itu, suara yang dalam dan menggema terdengar dari kedalaman dantiannya. Gulungan. Hanya dengan satu kata yang menggema, rentetan kilat merah menyala menyambar dari langit. Kecepatannya meningkat lebih jauh lagi, dan dalam sekejap mata, gelombang emas itu telah menerjang mereka. Akibat sambaran petir merah, gelombang pasang tidak dapat terus bergerak maju. Benda itu mulai bergerak cepat ke segala arah, sementara kabut tebal membubung ke langit. Gelombang keemasan itu menguap dengan cepat. Tak lama kemudian, gelombang emas itu menelan dunia dantian. Semuanya digantikan oleh kilat merah. Sementara itu, dunia dantian yang sebelumnya terputus kembali terhubung dengan Chu Feng. Seolah-olah wilayah yang hilang telah direbut kembali.